narrated by M Media. Aku akan menyelamatkannya. Ayah. 100 yuan. Sang tua hanya menawarkan 80. Song Yue itu bodoh. Jika Xiao Hui menikah dengannya, dia akan menderita seumur hidupnya. Buku. Oke. Istriku, ayo kita pulang. Sangat cantik. Secantik Xiao Shu. Jangan sentuh aku. Bodoh. Aku bukan orang bodoh. Namaku Song Yue. Xiao Shu bilang. Mulai sekarang kau adalah keluarga kita. Aku akan mengambilkan permen untukmu. Hanya tinggal satu yang tersisa. Cara melipat selimut ini. Dan kantin militer. Apakah kau seorang tentara? Aku Song Yue, bersedia menjadi kerikil dan batu di perbatasan, Rela menjadi pasir dan batu di perbatasan. dan bersumpah dengan nyawaku Dan bersumpah dengan nyawaku. untuk menjaga tanah ini. Untuk menjaga tanah ini. Aku tidak ingat. Biar ku beritahu. Ini permen. Manis sekali. Xiao Shu bilang. Mereka tidak baik padamu. Sakit di sini kan? Makan ini dan kau tidak akan merindukan rumah lagi. Saat aku tumbuh dewasa, sudah lama sekali sejak seseorang memberiku permen. Makanlah. Jangan disia-siakan. Puji aku. Puji syukur untukmu. Aku ingin mengambil nyawamu. Aku ingin air panas. Baiklah, baiklah. Apa yang sedang kau lakukan? Tempat tidurku sangat bersih. Jika kau ingin tidur denganku, kau harus mencuci kakimu dulu. Aku ingin air panas itu. Aku tidak mencoba tidur denganmu. Xiao Shu bilang. Istri orang lain. Semuanya tidur dengan suami mereka. Xiao Su. Jika bukan demi Xiao Su, aku sudah membunuhmu sejak tadi. Putriku. Adalah yang paling pintar di dunia. Tidurlah. Tidurlah. Kita akan berbagi selimut masing-masing setengah. Jangan kau rebut bagianku. Apa yang sedang kau lakukan? Tangan dan kakimu sedingin es. Xiao Shu bilang, ini bagus untuk kesehatan. Pergilah tidur. Bodoh.
tempat tidurku, selimutku. Jual ikan, ikan segar. Ayo kemari dan lihatlah. Wanita gila. Xiao Hai beli ikan. Menagih hutang. Kapan aku pernah berhutang apapun pada keluarga Jiang? Aku bagian dari keluarga Song sekarang, karena aku menikah dengan Song Yue. Kau berhutang 90 yuan pada keluarga kami. Bayar sekarang. Tidak ada uang. Enyahlah. Duduklah, aku akan berbicara denganmu secara baik-baik. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Makhluk apa kau ini? Gadis gila, yang bahkan tidak bisa membedakan permen dengan kotoran. Ingin membela si bodoh Song Yue itu. Enyahlah. Aku hanya datang ke desa Wolang untuk 3 hal. Keadilan. Dan keadilan. Tetap keadilan. Kau di siang bolong begini. Jangan pikir karena kau memegang pisau, kau bisa berbuat sesukamu. Aku bisa memukulmu dengan ikan asin juga. Dasar penjual ikan bau, berani mencuri uang suamiku. Apa kau sudah bertanya pada istrinya aku? Kau, jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Bibisu, duduklah. Aku akan berbicara denganmu secara baik-baik. Pisauku sama besarnya dengan milikmu. Dan aku punya satu lebih banyak darimu. Aku sama sekali tidak takut padamu. Siapa yang kau coba takuti dengan pisau kecil itu? Jangan mencoba keberuntunganmu. Kau memegang uang keluargaku. Dan kau punya nyali untuk menantangku. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Aku akan melaporkanmu ke kepala desa. Kau ingin bicara soal logika? Aku akan bicara, aku akan bicara, aku akan bicara, aku akan bicara. Aku akan bayar, aku akan bayar. The film was translated Ayah, and narrated menyelesaikan by pembukuan. M Media. Oke. Bahkan orang bodoh pun tahu cara menghitung hutang. 1058 yuan. Dia benar. Begitu cepat. Ayahku hebat dalam matematika. Ayah bagi menjadi 2 bagian. Oke. 529 masing-masing. Ayah ibu. Setengah untuk masing-masing. Semua untuk istriku. Dia memiliki bekas luka ledakan di tubuhnya. Dia sangat sensitif terhadap angka. Dia bisa mengenali material kelas militer. Dan dia mendapatkan tunjangan disabilitas yang besar. Dia juga cukup tampan. Song Yue ini pasti pernah bertugas di militer. Dia mendapatkan medali. Cedera otak pasti menyebabkan amnesia dan kondisinya. Tidakkah kau malu? Kamu yang seharusnya malu. Tidakkah kau malu? Cepat atau lambat kau akan jadi istriku. Apa yang kau takutkan? Aku bisa mencium dan menyentuh istriku sendiri. Dan tidur bersamamu juga. Kau menyebalkan jati, apakah kau menyukaiku? Seperti, aku mencintaimu setengah mati. Menyentuh suamiku sendiri, apa yang perlu dimalukan? Lalu, apakah kau menyukaiku? Suka. Pantatmu yang paling bagus di seluruh desa. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tidur dengan istriku. The film was translated and narrated by M Media. Song Yue, apa yang sedang kau lakukan? Aku tidak tahu. Kemarin aku melihat 2 orang tidur di hutan. Salah satu dari mereka bilang bahwa dia bisa menyentuh, mencium, dan tidur dengan istrinya. Aku pergi setelah menonton setengahnya. Apakah seperti ini? Atau apakah ini lebih nyaman? Kuat dan ganas seperti harimau. Sayang sekali dia itu bodoh. Begini caranya.
jempol, dan telapak tangannya. Memiliki kapalan tebal. Itu karena tangannya lecet terus-menerus memegang senjata. Melepuh, dan mengulanginya berkali-kali. Meninggalkan bekas permanen. Song Hye. Kita adalah jenis orang yang sama. Bisakah kau beritahu aku? Bagaimana kau melupakan segalanya? Ketakutan. Pengkhianatan. Kematian. Ajari aku. Aku juga ingin melupakan. Istriku, aku juga menyukaimu. Istriku panas sekali. Aku akan mengambilnya. Istriku, aku akan mengambil mangkuknya. Ibu, apakah ayah merundumu? Tidak. Xiaosu, apakah ibumu masih hidup? Aku tidak punya orang tua. Aku yatim piatu. 5 tahun lalu, saat ayah terluka. Dan datang ke desa Bolang untuk memulihkan diri. Dia menemukanku di tepi sungai. Istriku, kau tidak mengambil sumpitnya. Aku sudah memegangnya. Kerja bagus. Kepala desa adalah yang terburuk. Dia sangat sulit dihadapi. Aku harus memikirkan cara. Tidak perlu memikirkan cara. Kekuatan kasar menyelesaikan segalanya. Ini buruk ayah. Gadis gila itu datang ke rumah kita. Apel, cepat tutup pintunya. Cayun putri kepala desa. Dia sudah seharian menagih hutang, membuat seluruh desa gelisah. Hari ini dia datang ke rumah kita. Dia benar-benar sedang mencari masalah. Dia terlalu percaya diri. Cepat tutup pintunya. Mencari masalah. Meminta untuk dipukuli. Kau ingin memukulku. Mari kita bertukar pukulan dulu. Mari kita lihat apa yang kau punya. Xiao Hai, kau di sini. Penyakit lamaku kambuh lagi. Punggungku sakit sekali. Waktunya benar-benar tidak tepat hari ini. Aku tidak bisa menjamu tamu. Kenapa kau tidak kembali lain hari saja? Kalau begitu kau beruntung. Aku kebetulan tahu beberapa teknik sangkal putung. Terutama untuk saraf terjepit. Kemarilah biar ku pijat untukmu. Tidak perlu. Tidak, sungguh tidak perlu. Apakah sakit di sini? Itu seharusnya bukan masalah tulang belakang. Kau punya masalah dengan organ dalammu. Paru-parumu tidak dalam kondisi baik. Hatimu juga tidak begitu sehat. Titik akupuntur ini mengendalikan ginjal. Ginjalmu juga tidak berfungsi dengan baik. Kau bicara omong kosong. Ginjalku baik-baik saja. Tidak sakit. Tidak sakit sama sekali. Benarkah? Aku tidak percaya. Menurutku jantung, hati, limpa, dan paru-parumu. Semuanya hitam. Aku harus menyembuhkannya hari ini. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Kepala desa sudah kubilang. Organ dalammu. Semuanya hitam. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku sedikit stres beberapa hari ini. Gusiku berdarah. Kalau begitu biar ku pijat lagi. Tidak. Xiao Hai, aku sudah jauh lebih baik. Xiao Hai, aku perhatikan sejak kau menikah. Otakmu jadi jauh lebih tajam. Itulah kekuatan cinta. Kau tidak akan mengerti meskipun aku beritahu. Ngomong-ngomong Pak Kepala Desa, tunjangan disabilitas suamiku telah disimpan padamu. Terima kasih sudah menjaganya. Tapi pengeluaran kami tinggi setelah menikah. Jadi kami perlu mengambilnya. Tidak perlu bunga. Totalnya 1.800 yuan. 1.800. The film was Xiao Hai, translated and kau tahu, narrated by M Media. Uang di keluarga kita selalu dikelola oleh Ibu Cayun. Cayun, di mana ibumu? Ibu sedang bekerja di ladang di gunung. Itu terlalu jauh. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Lihat, sial sekali. Datanglah lain hari. Cayun, dia baru saja pergi. Apa yang kau lakukan? Bocah, lepaskan aku. Duduklah. Aku akan memberimu pelajaran tentang logika. Aku baru saja akan memenangkan giliran ini. Aku bahkan belum menyelesaikan ronde ini. Dasar kau makhluk kecil yang menyedihkan.
Ini kau. Kau yang menghinaku duluan. Aku menghinamu karena kau sakit. Kau menghinaku karena kau juga sakit. Jika kau tidak sakit, mengapa kau menghinaku? Jika kau tidak sakit, mengapa aku harus menghinamu? Ini makanlah melon untuk melegakan tenggorokanmu. Bicaralah dengan benar. Aku datang ke sini hari ini untuk mengajarimu sedikit logika. Jika logika tidak mempan, aku juga tahu 1 atau 2 hal tentang perkelahian dan senjata tajam. Aku tidak punya waktu untuk mengajarimu cara menjadi orang yang baik, tapi aku bisa membantumu bereinkarnasi dengan segera. Ibu, mungkin kita harus memberikan saja uangnya. Tatapan matanya itu membuatku takut. Apa yang kau takutkan? Kenapa harus takut? Kau tidak berguna. Kepala desa gawat. Si bodoh Songyo itu. Kau bilang orang dari kesatuan Songyo datang. Benarkah? Itu benar sekali. Ini gawat. Xiaohei, Songyo ini mengalami kecelakaan di gunung. Kondisinya tidak terlihat baik. Apa yang masih kau lakukan di sana? Kita benar-benar tidak boleh membiarkan dia bertemu para pemimpin. Pergi cepat. Ya. Kepala desa, begitu kau melewati jalan ini, kau berada di wilayah desa Meng. Desa Walang dan Desa Mang kita memiliki perseteruan darah. Siapapun yang melangkah ke Desa Mang, pria wanita atau anak-anak, akan dipukuli. Sialan, mereka hanya menindas kita karena mereka punya lebih banyak orang. Ini semua karena kepala desa kita sebelumnya tidak berguna. Mereka mencuri air kita setiap tahun, dan dia tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Bagaimana dengan? Menurutku kita lupakan saja, sekretaris dari kabupaten. Biarkan kabupaten mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Saat orang-orang kabupaten sampai di sini, sekretaris baru ini, dia akan dikuliti hidup-hidup. Semuanya kembali. Aku pergi sendiri. Dia selalu menjadi yang pertama terjun ke dalam perkelahian. Dia liar seperti harimau. Aku menyukainya. Aku ikut denganmu. Pulanglah. Jadilah anak baik. Aku kuat. Aku akan melindungimu, istriku. Jika terjadi sesuatu nanti, pastikan kau bersembunyi di belakangku. Paham? Desa Mang. Siang Yunji, sekretaris desa. Totalnya 9 orang. 7 orang memegang alat tani. 2 orang dengan senjata mematikan. Yang di sisi timur memakai sepatu BOT karet. Memegang kapak kayu. Bilahnya memantulkan cahaya. Sudut 15 derajat. Ayunan tangan kanan. Si kidal di sana itu membawa senapan berbulu. Tapi yang keluar dari larasnya bukan asap mesiu, melainkan bau apek. Tidak dirawat sejak musim hujan. Hanya untuk pamer. Kepala disali dari desa Mang. Kacamata sampah macam apa ini? Membuatku pusing saat memakainya. Li Tianba. Terima kasih. Kau sekretaris desa yang baru. Siapa namamu? Namaku Sang Yunji. Halo, namaku Jiang Xiaohei. Dia penjabat kepala desa Walang, Jiang Xiaohei. Saya akan menyelesaikan misinya. Halo Kepala Jian. Saya di sini untuk membantu pekerjaan Anda. Ayo pergi, aku akan mengantarmu kembali ke desa. Tatapan macam apa itu? Terlihat sangat lemah. Kawan Jiang Xiaohei, apakah Anda datang ke sini sendirian? Terlalu berbahaya di sini. Orang-orang di desa Mang itu kejam. Dan suamiku. Halo. Sialan, kalian berdua hanya mengobrol saja.
Apa kau pikir aku sudah mati? Duduk dan bersikaplah yang baik. Aku akan mengajarimu tata krama. Xiang Yunji, dia satu-satunya sekretaris yang dikirim oleh pihak kabupaten. Dia juga seorang kader muda yang dipercaya memikul tanggung jawab besar oleh para pemimpin kabupaten. Aku membawanya bersamaku hari ini. Aku sedang bersikap masuk akal sekarang. Saat polisi datang untuk membawanya pergi, mereka tidak akan selembut aku dalam berbicara. Bukankah dia wanita gila dari Wolang yang mengumpulkan mayat itu? Pria yang bersamanya. Ku dengar namanya Song. Dia itu orang bodoh. Benar-benar bodoh. Sejak kepala desamu ditangkap, The film was kau translated benar-benar sudah and jatuh serendah ini, narrated by mengirim Ed wanita Media. gila dan pria bodoh untuk bernegosiasi denganku. Lebih baik sebut saja desa pengecut. Kepala desa benar. Wolang apa? Kalian semua hanyalah pengecut. Benar. Dan sekretaris baru itu. Bajingan, dia juga pengecut. Kalian ini. Seluruh desa tidak punya nyali. Mengirim orang bodoh ke sini dari semua orang yang ada. Anakku yang berumur 5 tahun, lebih baik darinya. Istriku, dia menghinaku. Ini, Minta maaf, apa kau lihat bagaimana dia bergerak? Tidak, aku tidak melihatnya. Hanya kilatan cahaya dingin yang tiba-tiba. Lalu, apakah ini kekuatan dari calon kepala desa perempuan pertama di wilayah ini? Tidak heran para pemimpin menghargainya. Tapi menyakiti orang seperti itu seharusnya mengurangi poin karakter kan? ada lagi yang tidak setuju. Aku membawanya bersamaku sekarang. Jika ada lagi yang ingin bertindak, tidak masuk akal. Kebetulan aku tahu sedikit tentang teknik pisau. Tangkap dia. Di zaman kami, apa tidak ada satupun pria yang layak tersisa, sekelompok pria dewasa, dan kalian takut pada satu wanita. Suamiku kau duluan. Aku harus membawanya kembali dengan selamat selama aku di sini. Tidak akan ada yang boleh menyentuhnya sedikit pun. Istriku, bawa dia dan pergi duluan. Aku yang akan mengurus ini. Serbu. Turun. Jangan bergerak. Anda menyakiti begitu banyak orang saat baru mulai. Bagaimana saya harus melaporkan ini kepada atasan saya? Haruskah saya mengurangi poin dari skor karakternya? Sudah kubilang untuk bersembunyi di belakangku. Aku tidak menyuruhmu bersembunyi di belakangku. Dan memulai pembantaian. Aku hanya melumpuhkan 4 orang. Kau melumpuhkan 5 orang. Bagaimana kau melakukannya? Istriku, tanganku sakit. Tiup. Sepertinya penurunan mentalnya. Tidak memengaruhi memori otaknya. Istriku sudah meniupnya sudah tidak sakit lagi. Dia adalah Song Yue. Untuk melindungi dokumen rahasia, dia menahan ledakan secara langsung. Seorang pahlawan dengan saraf baja, Song Yue. Di depan Jiang Xiaohei. Dia jelas hanya seorang yang rapuh. Seorang idiot yang bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Sekarang, aku membawanya bersamaku. Jika ada yang ingin membalas dendam nanti, datanglah mencariku di desa Wolang. Wanita itu bermain curang. Aku ceroboh. Aku tidak sempat menghindar. Saya lupa tas kerja saya. Mereka beruntung lari dengan cepat. Kalau tidak, si bodoh itu akan kupatahkan kakinya. Jika wanita gila itu kembali, aku akan menghancurkannya, gantung dia di tiang listrik, dan biarkan ibunya datang membersihkan kekacauan itu. Dia bahkan tidak akan bisa dikenali. Oke. Siapa tadi yang ingin menggantungku di tiang listrik? Hari yang sangat cerah. Mungkin aku harus menggali kubur nenek buyutku, dan menggantungnya di tiang listrik. Aku benci sekelompok pengecut yang hanya pandai bicara sampah di belakang orang lain.
Ini. Terima kasih. Apalagi yang kau lupakan? Sepeda saya juga hilang. Aku benci. Wanita kejam seperti itu harus diikat dan dicambuk. Cambuk dia. Iris wajahnya. Jari-jarinya. Satu persatu. Potong semuanya. Ya, potong semuanya. Potong semuanya. Tunggu saja kau. The film was Cepat atau lambat aku translated akan membungkusnya and narrated dan by melemparnya M. ke tangki Media. septik, lalu menaburkan kapur di atasnya. Apa? Siapa yang ingin membuangku ke tangki septik? Tangki septik di rumahku. Masih ada sup ayam yang mendidih di dalamnya. Aku harus kembali dan memeriksanya. Apa? Siapa lagi yang ingin mengikatku? Lari cepat. Lari. Kaki saya terluka. Saya tidak bisa mengendarai sepeda. Istriku, aku tidak tahu cara naik sepeda. Si bodoh Song Yu, keluar kau. Si bodoh Song Yue, keluarkan pantatmu dari sana. Kau merusak putriku. Katakan apa yang harus kau katakan. Jangan paksa aku untuk berdebat denganmu. Chayun, katakan sendiri. Apa sebenarnya yang dilakukan si bodoh Song Yu padamu? Aku hamil. Ini anak Song Yue. Apa? Dia benar-benar menemukan wanita liar di luar sana. Song Yue, keluar. Jangan bersembunyi di kamar dan diam saja. Aku tahu kau ada di rumah. Diam. Akulah yang menjalankan rumah ini. Suamiku, keluarlah. The film was Istriku. translated and Nenek tua itu. narrated by M. Suaranya Media. terdengar sangat menakutkan. Seperti sedang dicekik hantu. Aku takut. Suamiku, jangan takut. Katakan yang sebenarnya. Gadis ini, pernahkah kau menyentuh sehelai pun pakaiannya? Aku melakukannya. Kapan kau menyentuhnya? Bagaimana cara kau menyentuhnya? Begini kejadiannya. Dia dan Lihu berguling-guling di hutan. Melepas pakaian mereka saat berguling. Sehelai pakaian mendarat di wajahku. Hanya itu cara aku menyentuhnya. Jadi ternyata Chayun dan Liu selama ini. Kau penuh omong kosong, berhenti bicara yang tidak-tidak. Selain itu, apakah kau menyentuhnya? Di bagian lain. Tidak. Jelas ini si bodoh Song Yue. Yang merusak putri kami. Dan kau masih tidak mengakuinya. Nenek tua ini terus menjerit seperti hantu. Apakah dia kerasukan atau apa? Kudengar jika kau kerasukan sesuatu yang kotor, percikan kotoran akan menyembuhkannya. Haruskah kita membantunya? Baik si bodoh Song Yue. Kau berani mengejekku. Lihat saja kalau aku tidak memukulmu sampai mati. Aku lebih suka kedamaian dan memenangkan hati orang dengan kebajikan. Berhenti. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran tentang logika. Kau tahu anakku itu bodoh. Kenapa kau meneriakinya? Apakah bersuara keras membuatmu benar? Sebelum kau melempar kotoran pada orang lain, kau harus pergi keluar dan bertanya-tanya. Semua orang di desa tahu. Bagaimana mungkin dia merusak putrimu? Jangan coba-coba menipuku. Aku sudah tahu sejak lama. Penyakit Song Yue sudah sembuh sejak lama. Bagaimana dia bisa tahu itu? Si bodoh Song Yue yang menyebalkan itu. Kau binatang, kau lebih rendah dari babi atau anjing. Ibu Chayun, apa yang terjadi? Kawan-kawan warga desa, tolong bantu aku mendapatkan keadilan. Chayun kami adalah gadis yang murni dan polos. Dan si bodoh Song Yue ini menekannya di atas Kang dan merusaknya. Sekarang Chayun mengandung benihnya. Si bodoh Song Yue yang menyebalkan itu. The film was Putriku yang malang. translated and Bahkan ibumu narrated tidak by bisa M. membelamu. Media. Ibu Chayun. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Pria bermarga Song itu. Bagaimana mungkin dia merusak putrimu? Dia bahkan tidak memiliki fungsi itu. Itu benar. Bibi, sebagai seorang ibu,
Bisakah kau benar-benar bercanda tentang kesucian putrimu? Lihat ke sini. Kemari. Lihat. Lihat. Tertulis hitam di atas putih di laporan laboratorium. Ini sangat jelas. Si bodoh Song Yue. Fungsi reproduksinya normal. Lihat, kau tidak perlu menunjukkannya padaku. Aku tidak bisa membaca. Kau lihat. Aku juga tidak bisa membaca. Kau lihat. Aku juga tidak tahu cara membaca. Aku hanya tahu 2 karakter. Pria dan wanita. Belajar itu dari tanda kamar mandi di kota. Sekumpulan orang buta huruf. Ini benar-benar tidak adil. Penjabat kepala desa ini Jiang Xiaohe. Suaminya menindas putriku. Siapa yang akan mendapatkan keadilan bagi kami? Siapa yang bisa membantu kami? Bisa menyedihkan ini, cukup ramai hari ini. Suami dari kepala desa Jianwu melakukan sesuatu yang memalukan, dan dia bersembunyi menolak menunjukkan wajahnya. Pengecut. Hakim yang terhormat, Anda akhirnya tiba. Tolong bantu kami mendapatkan keadilan. Kepala desa, apa yang dilakukan pria bermargali ini di sini? Tepat sekali. Urusan desa kita. Apakah kepala desa Man punya hak untuk ikut campur? Benar. Aku benci. Semua orang di desa Wulan adalah orang benar. Tidak ada satupun pria tangguh di antara mereka. Dan hanya karena wanita itu Jiang Xiaohui. Dia pikir dia bisa membalikkan keadaan. Aku punya banyak cara untuk merecuti gelar pejabat sementara ini darinya. Bagus itu kepala desa Jiping. Kalian semua sudah tidak bisa diselamatkan. Aku sudah tahu sejak awal. Mereka disuruh oleh seseorang untuk melakukan ini. Sudah lama menunggumu. Jiang Xiaohe, hentikan. Benar seorang pria menggunakan kata-kata bukan tinju. Mari kita bersikap masuk akal. Dengan alasan sebesar karung pasir. Mengerti? Memukul orang. Potong 10 poin. Dasar jalan. Kau benar-benar berani memukulku. Jika kau punya nyali, pukul aku lagi. Potong 10 poin lagi. Dasar jalan. Jika kau punya nyali, pukul aku 10 kali lagi. Jiang Xiaohai, aku mohon berbelas kasihlah. Berhenti memukulnya. Jika kau memotong lebih banyak lagi, skornya akan negatif. Kau mendengarnya. Dia sendiri yang memintanya. Istriku berhenti memukulnya. Tidak apa-apa. Aku hanya sedang mempermainkan mereka. Bermain-main. Jika bukan karena saudara Song yang datang tepat waktu, seseorang pasti sudah terbunuh. Kalian orang-orang dari desa Mang. Aku sarankan sebaiknya kalian tidak mencoba menandingi kegilaan orang gila. Aku punya 32 jenis penyakit mental. Dan yang paling parah adalah mania. Desa Wolang berada di bawah perlindunganku. Jika kau berani menyentuh rakyatku lagi, aku akan menghajarmu setiap kali melihatmu. Jiang Xiaohui, jangan sombong. Aku bersikap lunak padamu sebelumnya. Aku akan menunjukkan kekuatan asliku. Mari kita bagi 3-7. 3-7. Dia akan memukulmu sampai kau menangis 7 kali dalam 3 menit. Pendukungmu sudah pergi. Katakan padaku, anak siapa yang dikandung putrimu? Sebenarnya, ibu? Bagaimana kalau kita? Anak ini adalah milik Song Yue. Kau beri aku 2.000 yuan. Tidak, 3.000 yuan untuk biaya nutrisi. Dan aku akan membawa putriku untuk menggugurkan bayi itu. Jika tidak, aku akan pergi ke kabupaten untuk melaporkan kalian berdua. Bagaimana bisa 3.000 yuan cukup? Bagaimana kalau begini? Aku akan menceraikan Song Yue dan membiarkan Cha Yun menikahinya. Lalu, kita bisa mengambil tunjangan itu setiap bulan. Apakah kau serius? Istriku, aku tidak ingin bercerai. Tidak apa-apa. Aku hanya sedang mempermainkan mereka. Pertunjukan menarik akan segera dimulai. Ibu, aku tidak akan menikahi si bodoh Song Yu itu. Aku sudah berjanji pada Kak Hu. Jangan sebut-sebut Hu itu. Dia yang menanggung kesalahan ayahmu. Dan sekarang dia akan menghabiskan hidupnya di penjara. Apa? Bukankah kita sepakat 6 bulan? Hanya sampai bayinya lahir. Gadis bodoh. Jika kita tidak menggunakan bayi di perutmu untuk menipunya, mengapa dia begitu setia kepada ayahmu dan bersedia menanggung kesalahan untuk kita? Tuang Cha Yun. Pertunjukannya dimulai. Li Hu, bagaimana kau bisa kabur dari penjara? Aku tidak kabur. Aku dibebaskan. Aku tahu Cha Yun hamil, jadi aku meyakinkan Li Hu
untuk membongkar kejahatan kepala desa, untuk melakukan pengabdian demi menebus dosanya, dan menghindari tuntutan pidana. Kau tahu aku hamil selama ini. Tentu saja, ayahmu adalah kepala desa sampah. Tapi aku tidak. Aku tahu situasi setiap rumah tangga di desa ini. Seperti punggung tanganku sendiri. Jati Liu sudah keluar. Bagaimana dengan ayah Cayun? Dia pasti akan membusuk di penjara tentu saja. Ibu, kau wanita jalang. Aku. Kau penipu tua. Kita punya kesepakatan. Selama aku yang menanggung akibatnya, kau akan membiarkan Cayun mempertahankan bayinya. Tapi saat aku ditangkap, kau memaksanya untuk melakukan aborsi dan mencoba menikahkannya dengan orang bodoh. Jika Jiang Xiaohei tidak berbicara denganku, aku pasti sudah mengaku begitu saja. Kak Hu, aku tidak akan menikahi orang lain. Bagaimanapun dia ibuku. Berhenti memukulnya. Bencana sekali. Jangan dengarkan dia. The Jangan film was dengarkan omong kosongnya. translated and Liu ini, narrated by dia hanya N memfitnah Media. kita. Anak itu. Dia adalah milik Song Yue. Bibi, rumah sakit kota bisa melakukan tes paternitas. Apa? Itu verifikasi ayah secara ilmiah menggunakan DNA untuk menentukan siapa ayahnya. Apakah sains benar-benar bisa tahu dengan pria mana putriku tidur? Sains tahu segalanya. Suamiku yang malang. Masih menangis. Mereka datang untuk menangkapmu. Semuanya berakhir. Semuanya sudah berakhir. Masuk saja ke sana. Dan belajarlah untuk memperbaiki diri bersama kepala desa. Membuka lembaran baru. Tidak ada akhir yang baik bagi pengkhianat desa Walang. Dan jangan berpikir desa Mang akan mendapatkan satu sen pun dari ini. Bagus, memang seharusnya begitu. 100 poin untuk penampilan itu. Bukankah itu akan membuat kalian semua tergila-gila padaku? Bibi, bukankah ibu luar biasa? Mulai sekarang tidak ada yang bisa menindas kita. Ya. Ibumu adalah yang paling hebat. Dia bahkan bisa menjadi kepala desa. Istriku sangat cantik. Dia sangat cantik mempesona. Semua orang terobsesi padanya, tapi bagaimana dengannya? Apakah dia merasakan simpati atau kasihan padaku? Apakah dia memiliki sedikit saja ketulusan untukku? Apakah dia menyukaiku sedikit saja? Dokumennya sudah siap semua. Kita bisa mulai segera setelah kembali ke desa. Sebelum dananya dialokasikan, kita akan menggunakan utang keluarga kita untuk menutupi biayanya terlebih dahulu. Pernikahan yang harmonis. Tidak ada yang sebanding dengan kehidupan yang damai. Kau terdengar seperti burung beo. Sedang mencoba lulus ujian atau apa? Tidak ada yang namanya hidup damai. Itu hanya orang lain yang menanggung beban masalahmu. Benar. Kakak, jangan marah. Kepala desa Jian adalah harta desa kita. Aku tahu. Setelah kaki Xiao Jie membaik kirim dia ke tempatku, Mingsu pasti akan menyukainya. Oke, Ayo pergi. sampai jumpa. Sungguh pernikahan yang harmonis yang indah. Tidak ada yang sebanding dengan kehidupan yang damai. Apakah kau di sini untuk membantuku? Atau kau di sini untuk mencuri istriku? Saudara Song, kau salah paham. Aku milikmu dalam hidup dan milikmu dalam kematian. Baris sebelum puisi itu adalah mari kita minum bersama dan menua bersama. Dan kau bilang kau tidak punya niat padanya. Tidak seperti itu, Saudara Song. Bahkan jika aku mengagumi Jiang Xiaohei, dia juga tidak akan melirikku. Karl, Dia bahkan tidak melirik pria-pria tampan. Seseorang yang bodoh sepertiku tidak punya kesempatan. Istriku di mana uang kita? Aku memberikannya kepada Xiang Yunji. Dia yang memintanya. Bagaimana dengan permen bingsu? Aku juga memberikan itu kepada Xiang Yunji. Dia. Apa kau pikir aku bodoh? Apa kau pikir aku akan dengan sukarela memberikan semua yang kumiliki kepada orang lain? Dasar bodoh, kalau kau sekikir ini, istrimu akan lari. Dia benar-benar ingin lari. Dia hanya menghiburku selama ini. Jika dia tidak mengasihaniku, mengapa dia mau merendahkan diri untuk tetap berada di sisi orang bodoh?
Daripada membiarkannya menderita, sebaiknya kuberi dia kebebasan. Pergilah, larilah. Aku tidak menginginkanmu lagi. Aku tidak menginginkanmu sebagai istriku lagi. Apa katamu? Apa katamu? Ini menyakitkan. Katakan sekali lagi. Sudah kubilang aku tidak menginginkanmu lagi. Keluar. Rasanya jauh lebih baik. Kau dari Desa Wolang. Kenapa kau menindas penduduk desa Mang sepertiku? Karena rakyatku sendiri. Jadi aku tidak tega untuk The film was bertindak. translated Aku kencing di pintu and masuk desaku narrated sendiri. by M Media. Siapa yang terganggu? Biar ku beritahu. Itu paling banter hanya polusi udara. Dan paling buruk adalah senjata biologis. Jika aku menangkapmu, buang air sembarangan di tempat umum lagi, aku akan menyita peralatanmu dan memotongnya untuk selamanya. Ibu. Tolong ibu. Mengapa aku begitu marah? Hanya karena beberapa kata bodoh. Apakah aku benar-benar menyukai si bodoh ini? Dan bagaimana dengan dia? Si bodoh kecil itu. Yang mengamuk hanya karena sekantong gula. Apakah dia bahkan tahu apa artinya menyukai seseorang? Cuaca ini berubah-ubah seperti wajah orang bodoh. Ibu, Xiaohui, apa kau melihat Song Yue? Belumkah Song Yue kembali? Tadi hujan turun, dan dia membawa payung untuk mencarimu. Dia belum kembali. Xiaohui, apa kalian berdua bertengkar? Pikirannya tidak sepenuhnya sehat. Kau harus lebih sabar dengannya. Oh tidak. Bawalah payung. Xiaohei. Xiaohei. Xiaohei, di mana kau? Xiaohei. Selnya terjatuh di tepi sungai. Mungkinkah? Song Yue, di mana kau? Song Yue, kemana perginya si bodoh kecil itu? Tidak terjadi apa-apa padanya kan? Song Yue, airnya sangat dingin. Kau sudah masuk ke air 4 kali. Jika kau terus begini, kau akan mati kedinginan. Itu benar. Kepala desa Jiang sangat cerdas. Kenapa dia harus melompat ke sungai? Ayo kita cari di tempat lain. Ayo kembali Song Yue. Lalu, apakah kau menyukaiku? Begini. Aku menyukaimu. Jangan hentikan aku. Xiaohei. Xiaohei. Lepaskan semuanya, lepaskan. Xiaohei. Aku harus menyelamatkannya. Song Yue. Song Yue, di mana kau? Itu sungai Mang di depan sana. Orang-orang tenggelam di sana setiap tahun. Sekelompok penduduk desa berkumpul di sana. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Song Yue? Xiaohei. Jangan takut. Aku tidak akan meninggalkanmu. Song Yue. Song Yue. Suamiku. Dasar bodoh. Aku di sini. Istriku. Kau baik-baik saja. Syukurlah. Dasar bodoh.
Jangan pernah pergi sendirian lagi. Kau dengar aku. Aku sangat takut. Aku takut kau tidak menginginkanku lagi. Aku menginginkanmu. Tapi aku lebih takut sesuatu terjadi padamu. Istriku, aku lebih suka kau tidak membutuhkanku. Aku hanya ingin kau menjalani hidup yang baik. Konyol. Ayo pulang. Istriku. Aku salah. Jangan bertengkar lagi ya. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Apapun yang aku inginkan. Bahkan jika kau ingin bersama Sang The Yunji, film was aku akan menerimanya. translated and Selama kau hidup narrated dengan by baik. M. Media. Song Yue. Apakah kau menyukaiku? Ya, aku mencintaimu. Aku lebih menyukaimu daripada permen malt. Jauh lebih besar. Istriku. Lebih manis dari semua permen di dunia ini. Lebih indah dari semua bintang yang bersatu. Aku juga menyukaimu. Mari kita berpisah sebentar. Aku akan pergi tidur dengan Mingzhu. Setelah kesibukan ini berakhir, musim semi mendatang. Aku akan membawamu ke kota untuk mengobati penyakitmu. Setelah aku sembuh, kau akan tidur denganku. Si bodoh kecil belajar dengan sangat cepat. Kau sudah dewasa sekarang. Mandilah sendiri. Jika kita tidak berpisah, aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak merayunya. Membuatnya menangis. Matanya sangat jernih. Aku tidak lebih baik dari binatang. Dia bilang dia menyukaiku. Apakah ini benar-benar nyata? Atau dia hanya mencoba menghiburku? Di malam tahun baru yang penuh sukacita ini, aku berharap seluruh keluargamu bahagia. Semoga semuanya berjalan lancar selama tahun baru. Gala tahun baru sekarang resmi dimulai. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Kepala Desa Jian. Halo Kepala Desa Jian. Selamat tahun baru Saudara Song. Tahun ini di Desa Wolang, kita akhirnya bisa merayakan tahun baru dengan damai. Benar sekali, Kepala Desa Jing benar-benar seperti dewa petir yang berinkarnasi. Maman, menerjang angin utara di bulan ke-12 untuk memimpin penggalian. Berhasil menyelesaikan kanal. Tepat pada waktunya untuk tahun baru. Benar sekali. Ayah, hal paling membahagiakan bagiku tahun ini adalah membawa ibu pulang. Aku juga. Itu luar biasa. Mingzhu benar-benar pandai bicara. Semuanya silakan duduk dan mari kita nikmati makan malam tahun baru. Ayo duduk di dalam. Mingzhu, pergi cuci tanganmu. Malam ini kita punya makanan kesukaanmu. Bakso kepala singa. Bakso bola singa buatan nenek, yang terbaik di dunia. Mingzhu menyukainya. Xiao Ji juga menyukainya. Aku akan mengantarmu mencuci tangan. Semuanya silakan duduk, jangan sungkan, jangan sungkan. Kakak. Ini tahun baru dan kau meninggalkan ayat di rumah sendirian. Sementara kau di sini makan dan minum seperti bangsawan. Kau tidak punya sedikit pun rasa bakti. Ini rumah Song Yue. Berhenti membuat masalah. Ibu, kau mengabaikan anak kandungmu sendiri. Untuk mengurus sampah ini, ayah tidak bisa melakukan apa-apa. Dia membuatku minum bubur encer setiap hari. Rumah ini sekotor kandang babi. Bakso kepala singa. Baunya sangat enak. Sangat enak. Apa yang kau tatap? Pergi ambilkan aku sumpit. Ini. Lupakan saja. Ini tahun baru. Aku tidak akan memotong koin. Apa yang kau lakukan? Apa kau ingin mati? Berani-beraninya membentak istriku seperti itu. Keluar dari rumahku sekarang juga. Apa maksud rumahku ini? Kau adalah kakakku.
Dia adalah ibuku. Jadi ini jelas rumahku juga. Apakah otakmu terjepit pintu? Aku sudah lama memutuskan hubungan denganmu. Ayah setuju dengan itu, tapi aku tidak. Di hari yang meriah ini, jangan paksa aku memukulmu saat tahun baru. Kau berani. Aku pria, kau wanita. Xiaohei, dia masih saudaramu. Ini tahun baru. Kenapa tidak membiarkannya bergabung? Ibu, prinsip membantu mereka yang membutuhkan berlaku jika mereka pincang. Aku bisa membantu mereka berjalan. Tapi jika mereka lumpuh, aku tidak akan menyarat mereka untuk mati bersamaku. Apa kau dengar itu? Putrimu yang berharga itu menyebutku orang cacat, menyebutku lumpur. Ibu, jika kau benar-benar takut, anakmu akan kelaparan. Maka kembalilah dan terus layani mereka ayah dan anak. Pintunya tetap The film terbuka. was translated Jika kau ingin pergi and silakan. narrated Tidak by ada yang menahanmu. Media. Ibu, apakah ibu mendengar cara dia bicara? Kita ini keluarga, bukan musuh. Ibu, kau membuat jalan hidupmu sendiri, bukan berlutut dan memohon. Ayah benar saat itu. Seorang wanita perlu dipukul. Jika kau tidak memukul mereka, selama 3 hari mereka akan memanjat atap dan membongkar genteng. Ibu macam apa yang bertindak tidak tahu malu sepertimu? Lebih memilih anak perempuan daripada anak laki-laki. Entah kau bawakan aku sepasang sumpit sekarang, atau pulang bersamaku sekarang juga. Pilih sendiri. Ibu, bisakah kau benar-benar menanggung ini? Kemana dia pergi? Tahun baru Imlek hampir tiba. Pergi cuci otakmu itu? Pergi dari sini sekarang. Jangan ganggu makan kami. Kau. Tunggu saja kau. Aku akan mengadu pada ayah. Lihat saja, kalau dia tidak memukulmu sampai mati. Nenek menyingkirlah. Biar aku yang menanganinya. Luban kecilku luar biasa. Luben. Namaku Minzio. Semua orang luar sudah pergi. Sekarang, kita bisa mengadakan makan malam brownie yang layak. Ayo semuanya duduk. Makanlah, makanlah. Masih banyak makanan, semuanya tambah lagi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Coba ini. Ini enak sekali. Mereka bahkan tidak akan memberikan ini pada anjing, apalagi padaku. Dan anjing pun tidak akan menyentuhnya. Ini sudah keterlaluan. Ini semua salah ayah. Menjual kakakku saja sudah cukup buruk. Tapi dia bahkan mengusir ibu. Sekarang dia membiarkan orang-orang hidup mewah di tempat orang lain. Sementara aku terjebak di sini kedinginan dan kelaparan. Ayo, Bersulang. baiklah makan saja ini enak. Minum bubur encer setiap hari. Bahkan tidak bisa berganti pakaian bersih. Aku ingin makan itu. Seandainya aku tahu ini akan terjadi. Saat ibu dipukuli. Aku seharusnya turun tangan menghentikan ayah. Aku seharusnya tidak berada di sana mengipasi api. Ketidaktahuan beberapa orang adalah hal yang pantas mereka derita. Bibisu, aku mengandalkanmu untuk babi-babi tahun ini. Kami semua mengandalkanmu tahun ini. Tentu. Kemana perginya Xiao Yui? Sekretaris yang apa yang sedang kau lakukan? Memelihara ikan. Minum. Tidak, aku tidak bisa, aku sudah selesai. Kau minumlah. Aku juga bahagia. Senang sekali bisa bersama kalian semua. Kawan Song Yue, pangkalan penelitian sudah selesai. Upacara peresmian diadakan pada tanggal 8. Kami akan mengumumkan peranmu sebagai panglima tertinggi saat itu. Xiao Yui, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Aku bersumpah akan melindungi tanah ini dengan nyawaku. Xiaohei, ini minumlah sup redam mabuk. Ibu,
aku yang akan melakukannya. Kau saja yang lakukan. Kepala disajian 1 gelas lagi. Ayo bersulang. Jangan pedulikan aku, kalian lanjutkan saja. Anggur apel ini dari tahun Film was 80-an sangat translated kuat. and narrated by Ini Ed sebenarnya Media. 65% alkohol. Berhenti gelisah. Aku sangat disiplin. Aku tidak bisa melakukan apapun yang ilegal. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya secepat mungkin. Jiang Xiaohui. Aku sangat rasional dan sadar saat ini. Dan aku sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Cepat nyanyikan aku sampai tertidur. Ceritakan padaku tentang hal-hal biasa dan kecil itu. Cakrawala yang bebas dan jauh. Baiklah. Aku akan menceritakan tentang alam semesta dan langit. Burung terbang dan paus. Jiang Xiaohui. Aku mencintaimu. Besok adalah upacara peresmian. Sebelum identitasku terungkap, aku harus mengaku pada Xiaohui terlebih dahulu. Apa yang sedang kau lakukan? Itu, istriku. Biarkan aku bertanya sesuatu padamu. Tanya saja. Jika, maksudku seandainya saja, jika seseorang membohongimu, apa yang akan kau lakukan? Aku akan memukulnya sampai mati. Tidak, bukan apa-apa. Aku akan pergi jalan-jalan. Kepala Desa Wali Kota Jian. Minumlah perlahan. Jangan sampai tersedak hingga mati. Meskipun saluran irigasi desa kita sudah diperbaiki, stasiun pompa tidak mau mengalirkan airnya. Tanaman akan tetap mati kehausan. Kepala stasiun menerima suap. Kenapa dia tidak mau mengalirkan airnya? Kau tidak tahu. Setiap tahun, sebelum musim kemarau, desa-desa berebut air seperti perang. 36 strategi. Sini perang mereka, menggunakan semuanya. Kepala stasiun Wang itu adalah keponakan kepala desa Li dari desa Mang. Ini pasti perbuatan desa Mang. Keponakan, aku ingin melaporkan ini padamu. Kepala stasiun Wang, kepala stasiun pompa listrik. Akan kupertimbangkan. Baiklah, baiklah. Lupakan saja kepala stasiun itu. Bahkan jika dia manajer seluruh galaksi, aku tetap akan menghabisinya. Besok Gunung Wolang kita mengadakan upacara peresmian pangkalan penelitian. Saat itu, semua pemimpin besar dan kecil dari daerah akan hadir, termasuk kepala stasiun Wang, kepala stasiun pompa listrik. Kenapa aku tidak diundang? Mereka tidak memperlakukan penjabat wali kota seperti wali kota sungguhan. Bahkan aku tidak memiliki kualifikasi untuk hadir. Kau sebagai kepala desa, dan mereka bahkan tidak mengundangmu. Itu benar-benar salah. Aku akan bicara dengan kepala stasiun Wang besok. Cobalah untuk menyadarkannya. Benar. Kalau begitu, jangan lakukan apapun yang impulsif. Kau harus menunjukkan pengendalian diri. Jangan khawatir. Aku orang yang masuk akal. Aku akan pergi sekarang. Sebaiknya kau ingat. Jangan pergi membawa pisau jagal babimu untuk berbicara dengan orang-orang. Besok adalah acara pangkalan penelitian. Besok adalah acara pangkalan penelitian. Butuh alasan untuk keluar dari desa. Butuh alasan untuk keluar dari desa. Xiao Yui. Persediaan permen wijen kita di rumah hampir habis. Besok aku akan pergi ke kabupaten dan membelinya. Bawakan aku sedikit. Bagaimana? Istriku sangat baik padaku. Bunga-bunga bermekaran di gunung. Besok, aku akan memetikkan sikat untukmu. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu hati-hatilah. Jangan sampai tersesat. Jangan khawatir, aku tidak bodoh. Banyak sekali orang. Jadi siapa sebenarnya kepala stasiun Wang? Dari stasiun pompa listrik itu.
Petugas kebersihan itu kembali. Terlihat sedikit seperti istriku. The film was translated and narrated by M Media. Petugas kebersihan tidak diizinkan masuk ke aula. Keluar dari sini. Tidak mungkin Jiang Xiaohe. Dia pergi membeli kue. Xiao Ye, kemarilah. Biar ku perkenalkan kau pada seorang teman. Punggung orang itu tadi. Kenapa terlihat sangat mirip dengan Song Yue? Tidak mungkin itu, Song Yue. Dia pergi ke gunung untuk memetik bunga. Kenapa kau masih di sini? Upacara peresmian akan segera dimulai. Ayo pergi. Apakah kau mencoba melakukan trik kotor di siang bolong? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Katakan padaku, yang mana di dalam sana yang merupakan kepala stasiun Wang, atau aku akan mulai berteriak. Itu dia orangnya. Jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Jika kita bicara soal menjadi bajingan, aku ahlinya. Itu dia. Oh, tidak, pukulanku kurang keras. Kemana dia pergi? Kau periksa bagian depan. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau pergi membeli kue? Bukankah kau pergi memetik bunga? Apakah kau mencuri pakaian ini? Dan ternyata ukurannya cukup pas. Kau mengikutiku sepanjang jalan ke sini. Aku mengkhawatirkanmu. Kalau begitu kau pulanglah duluan. Begitu aku mencuri The film permennya, was aku akan translated membawanya and untukmu. narrated Apakah ada by permen M di sini? Media. Di bawah kain merah di meja itu. Itu semua permen Wijen. Aku akan mengambilnya dan membawanya pulang. Bagaimana jika kau tertangkap? Biarkan mereka menangkapku. Bahkan jika penanggung jawabnya tahu, aku akan memukulnya pingsan dan membawanya pergi. Dan sekarang, saya ingin memperkenalkan Panglima tertinggi pangkalan ini. Seorang pria yang penuh pengorbanan dan keberanian, setia sampai ke inti. 10 tahun hidup dalam bayang-bayang, sekarang menempa pedang untuk bangsa. Mari kita sambut, kawan Song Yue. Komandan itu memiliki nama yang sama denganmu. Tunggu aku di sini. Baiklah. Salam kawan. Saya Komandan Utama Pangkalan Penelitian 527, Song Yul. Biarkan upacara dimulai. Benar. Bagus. Jika, maksudku seandainya saja, jika seseorang membohongimu, apa yang akan kau lakukan? Aku akan memukulnya sampai mati. Pasti memukulnya sampai mati. Xiao Hei. Ini adalah kepala stasiun Wang dari stasiun Pomba. Kepala stasiun Wang, senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Kepala stasiun Wang. Ini adalah penjabat wali kota desa Wolan dan istriku, Jiang Xiao Hei. Kepala Desa Jian, situasimu. Kawan Song Yu sudah memberitahuku. Saya sebelumnya disesatkan oleh rumor. Saya akan menelepon sekarang dan segera mengirim Ain ke desa Wolan. Aku tahu. Kau datang ke sini mencari kepala stasiun Wang. Kau benar-benar otak besar. Tidak bodoh sama sekali. Kau bilang tadi, kau akan melumpuhkan orang yang bertanggung jawab dan membawanya pergi. Saya orang yang bertanggung jawab. Sayang, warna karung apa yang kau suka? Aku akan mengemas diriku sendiri dan mengantarkan diriku padamu. Jika kau tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Aku paling benci orang yang berbohong padaku.
sayang. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit merindukanmu. Tidurlah. Aku hanya memimpikan ledakan itu. Ledakan yang membuatmu kehilangan ingatan 5 tahun. Pasti sangat sakit. Kau terluka parah bukan? Itu sudah 5 tahun yang lalu. Bukankah aku sudah baik-baik saja sekarang? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Kau punya kode etikmu sendiri. Pembohong yang setia dan berhati murni. Layak untuk dimaafkan. Istriku. Lihat. Gunung Molang kita. Dulunya adalah meteor di langit. Meteor itu jatuh di sini puluhan ribu tahun yang lalu. Menyebabkan pegunungan di sekitarnya mengalami mineralisasi. Pertumbuhan dan penyebaran mineral meteorit ini selama puluhan ribu tahun membentuk gunung mineral jutaan ton. Tidak mengerti sepatah kata pun. Tapi terdengar mengesankan. Mengesankan memang. Apa artinya itu? Itu artinya kau hebat. Aku tidak percaya padamu. Kecuali kau membuktikannya dengan tindakan. Kau tidak boleh berbohong padaku lagi. Siapa yang bohong? Dia anak anjing. Bagaimana aku membuktikannya? Aku di tempat tidur. Sangat luar biasa. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak? Aku percaya. Aku percaya. Kawan Song Yue. Aku percaya. Percaya sekarang. Hanya percaya setengahnya. Jika kau melakukannya sekali lagi, maka aku akan percaya sepenuhnya. Baiklah. Diterima pemimpin. Menjamin misi akan diselesaikan. The film was translated and narrated by M Media. Kalau begitu aku berangkat. Jadilah anak baik di rumah dan dengarkan ibu. Berdiri di depan pintu. Melambaikan tangan perpisahan. Aku sedang mengantar ayah pergi bekerja. Ibu, apakah aku melafalkannya dengan benar? Sangat benar. Kepala Desa Jiang gawat. Apa yang terjadi? Bicara, masalah apa lagi yang dibuat Desa Mang sekarang? Stasiun pompa. Meskipun mereka melepaskan airnya, Desa Mang menghabiskan sepanjang malam membangun bendungan di hulu dan memutus aliran air kita. Aku pergi untuk berbicara dengan Kepala Desa Li, tapi dia bahkan tidak mau bicara denganku. Kau tidak menyebut namaku kan? Aku melakukannya. Dia berkata, Kepala Desa Li jangan pergi. Ingat ini. Gadis kecil bermarga Jiang itu baru menjadi kepala desa selama beberapa hari. Jalan yang sudah kulalui lebih banyak daripada garam yang sudah dia makan. Ingat ini. Jika kau salah akui saja. Jika kau dipukul, tetaplah berdiri tegak. Selama dia berlutut dan meminta maaf padaku, aku akan membuka bendungan dan membiarkan air mengalir. Li Tianba, kau sudah keterlaluan. Dia memilih jalan ini sendiri. Kami sedang membangun bendungan untuk menampung air, untuk memelihara ayam dan bebek. Itu masuk akal dan legal. Begitu tanaman Desa Wulan gagal, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Orang-orang dari Desa Mang ini selalu bermasalah dengan kita. Li Tianba ini. Dia seharusnya mengganti namanya menjadi Li Batian. Aku belum pernah melihat orang yang begitu miskin dan sombong. Tembok ini, seseorang membangunnya, seseorang merobohkannya. Menambalnya tidak ada gunanya. Hanya dengan memotong tangan orang yang merobohkannya. Hanya dengan begitu tembok ini bisa selesai. Kau ingin melawan api dengan api. Itu tidak akan berhasil, aku sangat keberatan. Kalau begitu pergilah berlutut dan minta maaf. Aku. Suamiku, kau pulang kerja. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mulutmu semanis madu. Apakah ini karena bendungan di Desa Mang? Aku tahu. Dengan statusmu, tidak nyaman untuk ikut campur dalam perselisihan desa. Tapi, jika ini terjadi di desa lain,
Bagaimana cara membalasnya? Jika itu desa lain, cara terbaik adalah dengan kemarilah. Cemerlang. Langkah ini mungkin tidak menyebabkan banyak kerusakan, tapi sangat menghina. Tentu saja, aku tidak mendukung hal semacam ini. Dan aku tidak akan berpartisipasi. Jangan khawatir, aku mengerti. Pastikan untuk tetap aman. Tetap aman apa maksudnya? Apa urusan desa lain ada hubungannya denganku? Jangan khawatir, aku pasti akan tetap di rumah hari ini. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Liu, aku memberimu kesempatan untuk melakukan perbuatan berjasa. Apa kau siap? Siap. Aku akan mengulanginya sekali lagi. Sambungkan pompa air ke tangki septik. Putar tekanan air ke maksimal. Ingat jangan sampai berkelahi. Kau harus bertindak cepat. Lakukan dengan tidak tahu malu. Sangat tidak berbudaya. Maksudku, jangan berkelahi, jangan membuat masalah. Serahkan ini padaku. Kau bisa tenang. Pria sejati. Ucapanku adalah janjiku. Berpencar dan bertindaklah. Aku sudah menyelesaikannya. Kenapa Liu belum kembali? Mungkinkah sesuatu terjadi? Dari mana pencuri kecil ini berasal? Tangkap dia. Jangan biarkan bocah itu lolos. Aku tahu, aku tidak bisa mempercayainya. Sampah tidak berguna. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang dari desa Mang menangkapnya. Maaf, saya minta maaf. Kepala Desa Jian. Setelah saya menyelesaikan urusan saya pikir saya akan pergi memberitahu Chaeyoon. Tak disangka, hasilnya. Begitu kau melangkah ke tempat Chaeyoon, kau tidak bisa keluar lagi kan? Jika aku tidak pergi menjemputmu, kau pasti sudah terpojok oleh para preman desa Mang itu. Kau! Bukankah kau bilang ucapanmu sekuat paku? Lupakan kata-kataku. Saat ini, saya tidak punya apa-apa lagi. Ludes. Terima kasih. Orang asing. Hari ini aku tidak tahu apa-apa. Dan aku tidak melihat siapapun sama sekali. Bau apa itu? Kepala desa, kau harus melihat ini. Baunya busuk. Kau harus melihat ini. Saya berlumuran kotoran. Benda itu terbang ke langit. Benda yang tadi itu bahkan mendarat di mulutku. Ada butiran jagung di dalamnya juga. Kepala desa, lihat. Kau harus menyelamatkanku, kepala desa. Benarlah. Kepala desa. Ingatlah dan sentuh aku. Sialan. Bajingan mana yang melakukan ini? Jangan sampai aku menangkapnya. Aku akan memuliti hidup-hidup. Kerja bagus. Jiang Xiaohei. Cara kau menangani ini, aku sudah lupa berapa banyak poin yang akan kupotong darimu. Aku menamai misi ini, penerbangan bebas. Keparat itu. Mereka pantas menderita sedikit. Tidak. Mereka tidak hanya menderita, tapi kotor. The film was translated and Xiaohei, narrated by M. kau terlalu Media. baik. Itu cara yang memuaskan untuk melampiaskan amarah. Dulu saya pikir hanya melakukan hal buruk itu menyenangkan. Tidak pernah terpikir melakukan hal baik, akan sama mendebarkannya. Kepala Desa Jian, mulai sekarang saya adalah pesuruhmu. Jika kau butuh sesuatu, saya akan menjadi orang pertama yang datang. Bagus. Kawan Song Yue, kau sudah bekerja keras. Ibu mertuamu memintaku membawakanmu makanan. Sudahkah kau dengar? Desa Mang disemprot kotoran di mana-mana kemarin. Itu spektakuler. Penerbangan bebas. Terkenal dalam satu pertempuran. Sekarang semua desa di sekitarnya. Mereka ketakutan pada desa Wolan. Kepala desa Li yang tua itu juga tidak punya pilihan lain. Dia membongkar bendungan dalam semalam untuk mengalirkan air ke desa Wolan. Seandainya dia melakukannya lebih awal, bukankah itu akan lebih baik? Aku Jiang Xiaohei terlahir kembali. Jika langit mengkhianatiku, langit akan runtuh. Mereka yang mengkhianatiku akan binasa. Melawan aku. Perkuat tubuh. Cerdaskan pikiran. Setelah menghukum di Saman,
Tingkat literasi penduduk desa perlu ditingkatkan. Selama perjanjian air ini, aku menemukan banyak penduduk desa masih belum bisa menulis nama mereka sendiri. Bahkan ada orang yang meminum pestisida, mengira itu hanya pestisida, dan mencampurnya ke dalam pakan babi. Aku mengerti. Beri aku ciuman. Aku harus pergi bekerja. Mulai hari ini, siapapun di bawah 45 tahun yang buta huruf, wajib mengikuti kelas literasi. Kalian harus datang untuk absen setiap hari, dan melapor untuk tugas. Tahun ini aku berumur 46. Bibisu, itu usia nominalmu. Kita harus menggunakan usia aslimu. Aku tidak sedang belajar. Aku punya segunung pekerjaan di rumah. Aku tidak punya waktu untuk itu. Untuk setiap hari kelas, kau bisa mendapatkan 3 butir telur, lulus ujian akhir, dan kau mendapatkan sekor ayam. Xiaohei, kau tahu, aku paling suka belajar. Saya tidak pernah belajar. Jika kau mampu pukul saja aku sampai mati. 18 tahun kemudian, aku akan menjadi buta huruf lagi. Sayang sekali, aku ingin menjadikanmu ketua kelas. Dan anggota komite belajar. Ada kompetisi tingkat kabupaten setelah panen. Aku ingin kau menjadi ketua tim. Aku bahkan sudah memikirkan gelarnya. Bernama, semua orang meremehkanku. Tapi akulah yang paling berusaha. Apa yang kau lihat? Duduklah kalian semua. Dengarkan kuliahnya. Atau aku akan memukulmu sampai mati. Kawan-kawan warga, selama bertahun-tahun ini, kita menderita karena kita tidak berpendidikan. Dan naik kereta yang salah keluar kota, dan hampir meninggalkan provinsi. Ghost yang ditipu untuk membubuhkan cap jempol, dan menjual 3 hektar tanah dengan harga murah. Putra Su, mengabdi 2 tahun di militer, dan hanya mengirim 1 surat. Itu pun dituliskan oleh seorang kawan. Bibi Su berlarian selama 3 hari, hanya untuk mencari seseorang yang bisa membaca. Sayang sekali, dokumen itu dikirim terlalu terlambat, dan anak itu kehilangan kesempatan untuk promosi. Teknologi sedang berkembang, peradaban sedang maju. Kita tidak bisa menghabiskan seluruh hidup kita dengan buta terhadap dunia. Kita harus mencari kekuatan sendiri untuk menjambak rambut kita sendiri dan menarik diri kita keluar dari lumpur. Oke. Oke. Aku kelelahan. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Aku tidak bisa menariknya keluar. Aku benar-benar tidak bisa menariknya keluar. Kau sudah keterlaluan. Garismu bengkok. Ini sangat menjengkelkan. Jika kalian tidak mau belajar, aku tetap harus melakukannya. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Apakah kelas literasi Xiaohei berjalan lancar pada hari pertamanya? Tenang saja. Kepala desa Jian mengajar secara pribadi. Dia pasti akan akrab dengan para siswa. Berhenti di situ. Akan kupukul kau sampai mati dasar bocah nakal. Orang mulut tangan. Atas tengah bawah. Aku selesai mengajar ini. Hari ini aku akan mengajarimu cara menulis kata mati. Berhenti. Berhenti di situ. Berhenti. Saudara Song bantu aku. Xiaohei, tenanglah, Aku akan membunuhmu. tenanglah. Jangan menahanku. Xiaohei, Biarkan aku memukuli orang-orang bodoh ini sampai mati. Memukul siswa. Itu 10 poin dari skor perilakumu. Benar. jangan marah. Aku akan mengajar pelajaran berikutnya. Apakah kau serius? Oke. Kalau begitu kau saja yang mengajar mereka. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kau harus istirahat. Kembalilah sekarang. Turun. Baiklah, untuk pelajaran ini, kita akan belajar aritmatika. Semuanya duduk tegak, tangan di belakang punggung. Kaki dirapatkan. Dua kali 3 adalah 6. 2 kali 4 adalah 8. 3 kali 4 adalah
Tenanglah. Ayah mengajar dengan sangat baik. Tabel perkalian sebenarnya berguna. Jika aku tidak menyukai seseorang di masa depan, akan kucari 10 orang untuk mengencingi mereka. Satu pancuran air kencing suhunya 37 derajat. 10 pancuran berarti 370 derajat. Akan kusiram dia sampai mati. Aku tidak bisa mengajar. Aku tidak bisa mengajar lagi. Aku tidak bisa terus mengajar ini lagi. Tabel perkalian terlalu sulit. Aku mengajar. The film was translated and narrated by M Media. Jangan marah. Jangan marah. Kemarahan mengaburkan penilaian. Kemarahan memperpendek umurmu. Jangan-jangan lihat aku. Kalian berdua tidak bisa mengajar mereka. Dan aku bahkan lebih buruk dalam hal itu. Rasanya seperti mencoba mengajari gagang sapu. Aku punya urusan yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu. Kelas hari ini adalah belajar mandiri. Semuanya hafalkan teksnya. Hafalkan teksnya. Dasa mengalami panen raya. Gandum tertumpuk seperti gunung. Ini gandum. 7 kali 7 adalah 54. 8 kali 8 adalah 69. 7 kali 7 adalah 49. 8 kali 8 adalah 64. Tidan, kenapa kau tidak mengerjakan pekerjaan rumahmu? Apa yang sedang kau si-a-e-e-t? Aku sedang menulis namaku. Sekarang, kamu sudah bisa menulis namamu sendiri. Kepala desa lihat ini. Mungkinkah namamu adalah Gul, Tian, Lo? Tidak. Namaku Wang Tidan. Kepala desa lihat. Apakah telur-telur ini? Digambar cukup bulat. Xiao Hei. Sayang, kau tahu, sudah lama sekali. Sejak terakhir kali, aku harus menahan amarah seperti ini. Aku benar-benar akan dibuat marah sampai mati. Xiao Hei. Kepala desa. Kepala desa Jing. Kepala desa Jiang ini, dia benar-benar dibuat marah sampai mati oleh kita. Tidak mungkin. Ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah belajar banyak karakter. Begitu ibu melihat ini dan merasa senang, dia pasti akan segera sembuh. Xiao Hei, apakah kau hamil? Selamat. Seperti kata pepatah lama, laki-laki di kiri, perempuan di kanan. Denyut di The film pergelangan was tangan kirimu translated berdetak. and Seperti narrated stik drum by kecil. M Media. Itu pasti laki-laki. Itu, biar ku beritahu kalian semua. Anak bingsu ini. Ramalan nasibnya buruk. Nasibnya terlalu berat, dia membawa sial bagi keluarganya. Jika kau ingin kehamilan ini berjalan lancar, sebaiknya singkirkan dia. Tahayul, jangan abaikan ini. Ibu kandungnya meninggal saat melahirkannya. Ayahnya tersambar petir saat menebang kayu. Nasibnya begitu berat sampai-sampai timbangan pun tak bisa menahannya. Bingsu. Mingsu ada di sini. Dia pasti sudah datang. Bukan di luar. Dia pasti mendengar apa yang dikatakan Bibi Su. Sial dengan mulut besarku ini. Kenapa aku bicara begitu di depan anak itu? Mingsu secara alami cerdas dan sensitif. Dia pasti telah memasukkannya ke dalam hati. Ayo kita pulang. Bingsu. Bingsu. Mingsu belum kembali. Bukan kalso dia bersamamu semua. Semuanya sudah berakhir. Dia pasti takut membawa nasib buruk kepada bayi di dalam perutku. Dia lari sendirian. Pergi cari dia. Ini? Ayah ibu, kalian sudah sangat baik padaku. Aku tidak boleh mencelakai adik laki-lakiku. 5 mau ini adalah uang yang kutabung dari memetik gandum. Simpanlah agar adik bisa membeli permen. Ayah ibu,
Jaga adik baik-baik mulai sekarang. Jangan mengkhawatirkanku. Mingzu akan menjadi seperti belalang. Mencari rumput sendiri untuk dimakan. Saat aku besar nanti, aku akan menghasilkan banyak sekali uang. Dan kembali untuk membalas budi kalian. Aku Xiao Su. Aku punya ayah dan ibu juga. Dan pakaian baru. Mulai hari ini, kau bukan lagi tikus kecil yang dibuang di tepi sungai. Kau adalah permata berharga ibu dan ayah. Aku bukan lagi tikus kecil yang dipungut di sungai. Aku punya nama sekarang. Namaku Song Mingzu. Aku punya nama sekarang. Namaku Song Mingzu. Terima kasih telah memberiku rumah. Tapi tikus kecil dari sungai tidak akan pernah benar-benar menjadi permata berharga. Ayah ibu, aku akan pergi ke utara. Kudengar ada kuil di seberang gunung. Bodhisattva yang baik hati akan menampung anak-anak tanpa orang tua. Mingzu, Mingzu, ayah ada di sini. Song Mingzu, berhenti bersembunyi. Berhenti bersembunyi. Keluarlah sekarang. Mingzu. Xiao Hei, jika tidak, kau pulang dan istirahatlah dulu. Aku pasti akan membawa Mingzu kembali. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan pergi. Tidak ada yang boleh terjadi pada anak-anakku. Anak bodoh ini. Mingzu, 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 Mingzu. Xiao Hei. Ini semua salahku karena bermulut besar. Aku sudah memanggil semua orang di desa. Semua orang akan membantu mencari. Mingzu bibi salah. Mingzu, jangan berpikir dengan bersembunyi. Kau bisa lolos dari mengerjakan PR-mu. Bos, aku salah bicara. Mingzu, cepat keluar. Paman Hu tidak akan merebut permenmu lagi. Xiao Hei, tidak apa-apa. Kita punya banyak orang. Ada kekuatan dalam jumlah. Kita pasti akan menemukannya. Kalau begitu berpencarlah dan cari. Baik-baik-baik, Mingzu. Mingzu, The film was translated and narrated by M Media. Minuman keras keluargamu cukup enak. Bukankah itu Putri Song Yue dan Zheng Xiaowei? Sepertinya namanya Song Mingzu. Di tengah malam. Kenapa dia berkeliaran sendirian? Benar. Bukankah kau takut bertemu orang jahat? Tepat sekali. Mingzuna, datanglah ke tempat Paman Li. Itu orang-orang jahat dari Disaman. Kemari. Bocah nakal. Jangan menolak tuak hanya untuk dipaksa minum hukuman. Gadis kecil. Bersikaplah sopan. Supaya kita tidak perlu bertindak kasar. Aku menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Ayah, ibu, Mingzu, Siapa yang menindasmu? Yama sedang mengabsen. Siapapun yang ditunjuknya akan mati. Kau lagi. Setelah dipukuli berkali-kali, kau masih belum belajar dari kesal AMM. Jangan meremehkan ikatan keluarga. jika langit mengkhianatiku, langit itu sendiri akan dihancurkan. Mereka yang mengkhianatiku akan binasa. Biarkan aku menjelaskan. Aku akan memukulmu. Tidak dengar, tidak dengar. Hanya kura-kura yang merapalkan mantra. Lihat meja ini. Xiao Hei. Sepertinya kita salah paham terhadap mereka. Berhenti memukul. Sekretaris Yan. Saya juga menantu di desa Wolang Anda. Anda harus membela saya. Cai Yun,
Kau dan Kepala Desa Li. Apakah ibuku? Dia menikah lagi. Li tua kita juga punya niat baik. Dia melihat anak itu sendirian dan berjalan di malam hari itu berbahaya. Jadi dia membawanya kembali. Lihat, kami bahkan membuatkannya semangkuk mie. Jarang sekali Kepala Desa Li melakukan perbuatan baik. Kenapa dia tidak mengatakannya? Aku mencoba mengatakannya, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Lalu apa yang kau katakan tadi? Menolak bersulang. Hanya untuk dipaksa meminum hukuman. Menghitung 1, 2, 3. Itu kita. Memaksanya makan mie. Gadis malang itu ketakutan. Dia tidak berani memakannya sendiri. Pemilik makanan ini benar-benar sulit dipuaskan. Dan dia bahkan menyiramkan air dingin padaku. Sungguh bencana. Karena Kepala Desa Li telah melakukan perbuatan baik. Kalau begitu Kepala Desa Jian, aku harus memotong 20 poin darimu kali ini. Ayah, ibu. Aku minta maaf. Mingzhu, kita menyiramkan air dingin padamu. Itu adalah kebaikannya. Jika tidak itu, pasti air mendidih. Mingzhu, nenek sudah berdoa sepanjang malam. Semoga Buddha melindungimu. Kau akhirnya kembali. Aku minta maaf, Nenek. Aku membuatmu khawatir. Mingzhu, kita harus membuang tahayul dan merangkul sains. Kita juga harus saling mencintai dan peduli. Jangan pernah berpisah. Kau akan selalu menjadi putri kami. Apakah kau ingat? Apakah kau akan berpisah denganku? Aku akan tidur di lantai. Kau tidurlah di tempat tidur. Tubuhmu tidak sanggup saat ini. Aku tidak bisa menyentuhmu. Jika aku tidak bisa menahan diri, itu mungkin menyakiti bayinya. Bisakah dilakukan dengan cara ini? Atau cara itu? Baiklah, sekarang pergilah tidur di lantai. Itu tidak akan berhasil. Istriku baru saja memberiku pelajaran. Aku harus mengumpulkan pekerjaan rumahku. 6 bulan kemudian. Di musim gugur, padi sudah dipanen. Bulir padi emas yang harum. Meski tubuh terasa lelah, hati dipenuhi sukacita. Bagus, Bagus, bagus. bagus. Hari ini adalah hari yang penting. Masa percobaan ibu sudah berakhir. Aku berharap dia bisa menjadi kepala desa yang sesungguhnya di Desa Walang. Panen tahun ini melimpah. Kepala Desa Jiang pantas mendapatkan pujiannya. Lihat padi yang berat ini. Ini adalah rapor terbaik. Hubungan macam apa? Jika kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas hari ini, jangan berpikir untuk kembali. Apa sebenarnya hubungan itu? Katakan padaku. Apa yang terjadi? Bukankah desa ini dikelola dengan baik? Bagaimana mungkin masih ada orang yang bermain-main dengan urusan terlarang? Guru baru saja mengajar kami kemarin. Mereka adalah lawan timbal balik. Ya. Hubungan timbal balik yang berlawanan. Lihat otakku ini. Akan segera aku tulis di buku catatanku. Apakah penduduk desa begitu gemar belajar? Pemimpin, kau tidak tahu. Kepala Desa Jian mengajar sesuai dengan bakatnya. Sekarang bahkan para pemalas desa sudah berubah menjadi lebih baik. Pemalas. Kepala Desa Jian. The film was Kepala Desa Jian, translated aku and membawa pulang narrated juara by pertama M-Media. dari kompetisi literasi kabupaten. Kerja bagus. Bukankah ini pemimpin Jeng Macan Hitam? Anda terlalu memuji pemimpin. Pedesaan tidak berada di luar hukum. Geng Macan Hitam kami sudah lama berganti nama. Sekarang namanya Kelompok Belajar Macan Hitam. Bagus. Aku sudah mengunjungi lebih dari 30 komun. Tapi tempat seperti di Sawalan, yang berbudaya dan gemar belajar, adalah satu-satunya. Zioshan. Tulis pengalaman di Sawalan sebagai laporan. Dan promosikan ke seluruh kabupaten. Ya. Pemimpin. 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 Anda harus membela kami. Adikku tidak berbakti. Dia adalah seorang yang tidak tahu terima kasih. Aku membesarkannya dengan susah payah. Dan sekarang, setelah dia menjadi kepala desa, dia sangat pelit.
Dia tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Ini tahun baru. Dan aku kakak kandungnya datang mengemis makanan. Tapi dia lebih suka memberi makan bakso itu kepada anjing daripada memberikannya kepadaku. Pemimpin keluargaku bahkan tidak bisa makan. Kami kelaparan. Pemimpin, Anda harus membuat putri yang tidak berbakti ini menghidupiku di masa tuaku. Jika tidak copot gelar kepala desanya, dia tidak pantas mendapatkannya. Xiao Ye, apakah ini ayah dan anak yang serakah yang kau bicarakan? Ya, Kau masih punya nyali untuk datang mengadu kepadaku, memukuli istrimu, menjual putrimu. Kalian lebih buruk dari binatang. Xiao Hai tidak mendendam padamu. Itu hanya kebaikannya. Namun kau berani melompat keluar dan menggigit balik. Mulai sekarang, kau dilarang menginjakan kaki di desa Wolang lagi. Jika kau tidak membiarkanku hidup, jangan harap bisa hidup tenang juga. Jangan sentuh putriku. Jangan sentuh ibuku. Kalian memperlakukanku sebelumnya. Aku hanya menggigit lidahku dan membiarkannya berlalu. Berpikir jika aku melayani kalian berdua dengan baik, putriku masih akan punya keluarga untuk dituju, tempat untuk bersandar. Tapi pada akhirnya, kalian berdualah yang paling parah mengkhianatiku. Kalian bajingan. Biar ku beritahu. Jika kalian berani mengganggu putriku lagi, aku akan membongkar setiap rahasia kotor yang pernah kalian miliki dan membiarkan polisi menyeret kalian pergi. Kau berbohong. Maka aku akan memukul kalian sampai kalian mengaku. 19 gaya memukul bajingan. Nenek aku di sini untuk membantumu. Berhenti di situ. Jangan lari. Berhenti. Ibu. Kerja bagus. Xiao Shan. Mengenai kemampuan Xiao Hei, aku sudah cukup memahaminya sekarang. Bagaimana skor moralnya? Mengenai hal itu, skor moralnya sudah minus 500 poin di tingkat daerah. Namun, setahun terakhir ini, pendapatan tahunan penduduk desa telah tumbuh 50%. Setiap rumah tangga hidup dalam kedamaian dan kecukupan. Sekarang, keamanan publik di sekitar kita juga telah meningkat secara signifikan. Bagus. Aku sekarang secara resmi mengumumkan Jiang Xiaohe sebagai kepala desa Wolang. Bagus. Bagus. Selamat. Itu luar biasa. makanlah permen ini. Ayo, Terima kasih. semuanya makan permen. Ayo, ayo, ayo. Makanlah permen perayaan ini. Semuanya makan permen. Terima kasih, terima kasih. Kemarilah, mari kita berbagi kebahagiaan. Oh tidak. Aku benar-benar sudah kehabisan akar. Aku kedinginan dan kelaparan. Nah, jangan salahkan aku, ayah. Dan jangan salahkan aku juga. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu dengan itu? Kalian berdua telah saling menjual ke tambang batu bara. Datanglah bekerja di tambang kami. Seorang anak menjual ayahnya sendiri, dan seorang ayah menjual anaknya sendiri. Ya, aku benar-benar sudah melihat semuanya sekarang. Apa dia? Dia menjualku. Pergi. Kau tidak punya hati. Dasar bajingan kecil. Dasar bajingan tua busuk. Pergi. Aku sudah memberimu semua hal baik. Dan begini caramu memperlakukanku. Dan kau memukulku juga. 3 bulan kemudian. Gadis kecil ini terlihat persis seperti ayahnya. Dan anak laki-laki ini terlihat persis seperti ibunya. Aku akan memberi nama adik laki-laki dan perempuan itu. Satu akan memakai marga Song, dan satu akan memakai marga Jiang. Bagus. Xiao Yui, aku punya kejutan untukmu. Kejutan macam apa? Monster selimut telah memakanmu. Nona Monster. Selamat datang di duniaku. Terima kasih. Pria baikku.